Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Jupri, SPD, sebagai mahasiswa PPG Daljab kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Program studi sejarah di LPTK Universitas Insan Budi Utomo Malang dengan nomor peserta PPG 2015659644, NIM PPG 23136500003 pada hari ini, Rabu, tanggal 6 Maret 2024. Saya melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, di kelas 10 AK1 dengan materi saluran-saluran penyebaran agama Islam di Indonesia dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Apakah hari ini siap belajar? Siap. Oke, kita akan memulai kegiatan pembelajaran. Namun kita akan berdoa terlebih dahulu agar kegiatan pembelajaran kita pada hari ini berjalan lancar sehingga bermanfaat untuk kita semua. Kepada ketua kelas silakan untuk dipimpin doanya. Siapa ketua kelasnya? Oke, silakan Pak Fitu. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa. Berdoa mulai. Baiklah, Bapak akan cek kehadiran siswa. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Atas nama siapa? Egi. Egi ya. Egi apa keterangannya? Apa? Kemudian siapa lagi? Fahri. Fahri. Cukup ya? Baiklah semuanya, sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, silakan untuk dikondisikan lingkungan kelas kita. Kalau ada yang kotor, sampah yang ada di sekitarnya silakan dibuang. Coba dicek. Coba dicek kembali jika masih ada sampah-sampah yang ada di sekitarnya, silakan dibuang. Sudah bersih? Ya. Kita akan mulai laksanakan ya, belajar. Baiklah, untuk kegiatan penilaian pada hari ini akan ada penilaian formatif. Penilaian formatif ini ada observasi dan ada penilaian
keterampilan ataupun produk. Nah, untuk di akhir kegiatan kita ada penilaian sumatif. Di penilaian sumatif ini terdiri dari 5 soal, semuanya pilihan ganda. Baiklah, sebelum kita masuki materi kita pada hari ini, Bapak ingin menanyakan kepada kalian, apakah kalian masih ingat dengan materi yang pernah kita pelajari? Masih. Oke, apa materi yang pernah kita pelajari? Kita telah belajar periodisasi sejarah mulai dari zaman praksara hingga zaman Buddha. Oke, bagus, luar biasa. Oke, dari zaman praaksara sampai zaman Hindu Buddha. Di depan ini ada 3 gambar periodisasi sejarah. Ada gambar apa saja? Kemudian Buddha. Dengan berunda, terus Candi Borobudur, apalagi? Masjid Banten. Masjid Banten. Kira-kira apa kaitan daripada gambar itu sendiri? Sama-sama beda. Iya, ada persamaan ya, ada persamaan. Dari Punden Berunda ini adalah zamannya masyarakat praksara, tepatnya di zaman Batu Besar. Kemudian ada gambar Candi Borobudur. Ini sudah masuk zamannya Hindu Buddha. Ini peninggalan kebudayaan Buddha. Kemudian yang berikutnya adalah gambar masjid apa tuh? Masjid Banten. Ini adalah peninggalan di zaman pengaruh Islam. Nah, kemudian Bapak ingin bertanya, dari ketiga gambar tersebut, apa kira-kira persamaannya? Oke, satu, sama-sama digunakan sebagai tempat ibadah. Yang kedua, ya, dari bentuk bangunannya ini sama-sama memiliki bentuk yang bertingkat. Artinya terjadi akulturasi budaya dari setiap periodisasinya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Untuk materi kita pada hari ini adalah menganalisis saluran Islamisasi di Nusantara. Bapak punya sedikit kata motivasi untuk kita semua, dikutip dari Bung Karno, yaitu salam jas merah. Apa itu? Jangan sekali-kali melupakan peristiwa sejarah. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, bangsa dan tanah airku. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Gambar yang ada di depan itu merupakan jalur penyebaran agama Islam di Nusantara. Tentunya kita akan bertanya, siapa yang menyebarkan agama Islam ini sendiri dan dari mana asalnya? Ya, apakah kalian ada yang tahu kronologis lahirnya agama Islam ini sendiri? Ayo, silakan. Oke, dari kelompok sini, Laila, silakan. Kronologis lahirnya agama Islam ini berada di Mekah. Agama ini muncul pertama kali di wilayah Arab, yaitu tahun 610 Masehi, yang ditandai dengan diterimanya wahyu Al-Quran yang pertama kali di Mekah oleh Muhammad SAW. Setelah itu, ajaran agama Islam menyebarkan ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke wilayah Indonesia. Oke, luar biasa jawabannya, tepuk tangan yuk. Mungkin kalian masih ingat bahwasanya minggu kemarin kita belajar tentang apa? Teori masuknya agama Islam di Nusantara. Ada berapa teori nak? Ada
Pesina ya. Oke. Di depan kita akan menyaksikan tampilan video pembelajaran. Pada seluruh siswa dimohon untuk memperhatikan dan menyimak video yang akan kita putar. Oke, kali ini kita akan membahas tentang jalur-jalur penyebaran Islam di Indonesia. Proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Islam ke Nusantara pada umumnya berjalan dengan damai. Oleh karena itu, Islam mendapat sambutan yang sangat-sangat baik dari masyarakat, baik kalangan raja, bangsawan, maupun rakyat biasa. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Paling tidak ada 3 alasan mengapa Islam sangat mudah diterima di masyarakat Nusantara. Yang pertama, syarat memeluk Islam sangat mudah, cukup dengan mengucapkan kalimat syahadat. Yang kedua, tata cara peribadatan Islam itu sangat sederhana, tidak perlu persiapan yang sangat-sangat rumit. Yang ketiga, Islam tidak mengenal yang namanya pelapisan kasta, seperti halnya agama Hindu, dan tidak heran kalau orang Nusantara, apalagi yang berasal dari golongan bawah secara ekonomi dan sosial, mudah menerima agama ini. Penyebaran Islam yang berlangsung damai itu dapat terlihat pada cara-cara penyebarannya, yaitu melalui saluran perdagangan, perkawinan, pendidikan, ajaran tasawuf, dakwah, dan kesenian. Baiklah, dari tampilan video pembelajaran yang sama-sama telah kita saksikan, mungkin di antara kalian ada yang ingin menanggapi. Ya, silakan. Saya, Pak. Oke, silakan, Bapak. Menurut saya, yang mempermudah penyebaran Islam di Nusantara adalah 1. Cara beribadahnya tidak rumit. 2. Islam tidak mengenal kasta. Dan 3. Syarat masuk Islam mudah, hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Oke, luar biasa. Tepuk tangan yuk. Dari tampilan video yang ada di depan, muncul pertanyaan besar. Bagaimana menurutmu cara penyebaran agama Islam di Nusantara? Tadi dijelaskan, ada jalur perdagangan, ada perkawinan, ada juga pendidikan, kemudian ada saluran tasawuf, ada juga dakwah, dan juga ada kesenian. Menurut kelompok aku apa kira-kira menurutmu? Perkawinan. Jadi penyebaran agama Islam itu melalui jalur perkawinan. Kemudian untuk kelompok 2 menurutmu gimana? Jalur perdagangan. Kalau kelompok 3 gimana? Jalur pendidikan. Apakah kelompok 4 sama atau berbeda? Jalur dakwah. Baiklah, untuk alasan yang akan Anda berikan nantinya akan dituangkan di dalam LKPD. Sekarang kalian silakan bentuk kelompok. Baiklah, sekarang akan Bapak bagikan LKPD. Bapak juga bagikan modul untuk membantu kalian dalam menyelesaikan LKPD-nya. Di LKPD tersebut kalian harus mengisi identitas kelompok, kemudian nama-nama anggota. Di situ ada tujuan pembelajaran. Silakan dibaca petunjuknya dan langkah kegiatan serta lembah kerjanya yang sudah juga Bapak siapkan. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Dan untuk sumber belajar,
selain dari buku yang sudah Bapak berikan, Bapak juga akan kirim berupa e-book ya, dan akan Bapak kirim ke grup kalian. Baiklah, dari kelompok 1, apakah ada pertanyaan terkait dengan petunjuk pengerjaan LKPD-nya? Tidak ada. Sumber itu ya, tadi sudah ada e-book ya. Untuk kelompok berapa? Kelompok 2. Jadi bedanya jalur perdagangan. Bisa mengerjakan LKPD-nya? Bisa ya. Bukunya sudah ada. Tadi sudah Bapak kirim juga e-book ya. Jadi kelompok 4. Jadi bedanya jalur dakwah ya. Cara mengerjakan terkait setelah ya, di sini. Ya, dari setelah ya. Paham ya? Apakah kalian sudah selesai semua? Sudah. Nah, kalau kalian sudah selesai semua, maka akan kita laksanakan presentasi ya. Dan presentasi ini akan dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Yang maju siapa? Laila, Sabila sama Laura. Oke, silakan dimulai. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, di sini kami akan membacakan salam dari Tuhan terlebih dahulu. Dan mangga daun salam. Dipetik dari kebun Pak Lukas. Kami ucapkan salam. Mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalur perkawinan ini misalkan dari pedagang-pedagang dan keluarganya menikah dengan
dalam penyebaran agama Islam. Karena perkawinan dengan kaum bangsawan memiliki dampak lebih dan mudah mempengaruhi istana untuk mendukung penyebaran Islam. Baiklah, sudah dapat diterima kelompok 3. Saudari Vela. Sudah? Terima kasih. Kami tutup presentasi kali ini dengan pantun Biru laut seperti kolam, ikan paus sandal menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi ini dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunga mekar di pagi hari. Cakep. Ada mawar dan juga melati. Cakep. Sebelum masuk ke pembahasan ini, dengarkan dulu pantun dari Bu Iin. Hari Minggu berjalan santai. Cakep. Menuju pusat kota Kendari. Cakep. Sebelum presentasi dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Putri Amarondalita. Perkenalkan, nama saya Felika Afriliani. Perkenalkan, nama saya Ana Fatia Bulia. Si rusak jangan dipukul. Nanti dia bisa mati. Karena semua sudah berkumpul, maka saya akan mulai presentasi. Silakan dulu. Perdagangan merupakan metode penyebaran Islam yang paling besar, bahkan dapat dikatakan sebagai jalur utama penyebaran awal Islam. Menurut ahli yang bernama Tom Pires, sekitar abad 7 sampai abad ke-16, lalu lintas perdagangan yang melalui Nusantara sangat ramai. Dalam proses ini, pedagang Nusantara dan pedagang asing dari darat dan di tengah bertemu dan saling bertukar pengaruh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Frederick. Sebagian daripada pedagang asing ini tinggal di wilayah dekat pantai yang disebut Pejokan. Lama-lama jumlah mereka semakin banyak. Demikian juga pengaruh Islam di tempat tinggal mereka. Hal ini juga menjelaskan bahwa kenapa kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara seperti Bone, Banjar, Banten, Demak, Cirebon, Samudra Pasai, Ternate, Tidore, Bacan, Jailolo, Hutu, dan Deli selalu berawal dari daerah pesisir. Baiklah, itu tadi presentasi dari kami kelompok 2. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Salsa Dara. Saya ingin bertanya kepada Bapak, bagaimana hubungan perdagangan dengan proses masuknya Islam di Nusantara? Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Hubungan perdagangan dengan proses masuknya Islam di Indonesia, yaitu kerajaan dan perdagangan berhubungan terhadap perkembangan keilmuan Islam di Nusantara. Hal ini dikarenakan para pedagang muslim dari mancanegara banyak berdagang sembari menyebarkan agama Islam di Nusantara. Agama Islam pun meluas di Nusantara sehingga mengakibatkan banyak kerajaan Islam yang berdiri. Apakah bisa diterima? Bisa. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalian telah melakukan presentasi dengan baik ya, mulai dari kelompok 1 tadi jalur perkawinan, kemudian dilanjutkan kelompok 2 jalur perdagangan, dan kelompok 3 jalur pendidikan, yang terakhir ditutup oleh kelompok 4 yaitu jalur dakwah. Tentunya apa yang kalian sampaikan tadi ini semuanya sangat baik ya. Mungkin informasi yang telah kamu dapat ada dari buku, ada juga dari Google, ada dari e-book, ada. Artinya kalian telah memanfaatkan semua fasilitas yang telah diberikan. Baiklah, sebelum kita melaksanakan penilaian sumatif, silakan untuk seluruh LKPD kalian di Google lah. Mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4.
Silakan dikubur. Ini dari kelompok berapa? Kelompok 3. Lagi dari kelompok 4 ya. Ini kelompok 1 dari kelompok 2. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Oke, baiklah. Sebelum kita melaksanakan kegiatan penilaian sumatif, maka kita akan melaksanakan ice breaking. Dalam ice breaking ini ada petunjuk yang perlu kalian perhatikan. Ya. Ada kanan. Iya, bahasa Indo. Ada kiri. Berdiri. Duduk. Ada kanan. Ambil pena. Iya. Kelompok 3 siapa yang dapat? Iya, oke. Kelompok 4. Oke, kelompok 2 siapa? Oke, begini. Oke. Pertama yuk. Mungkin dengan ice breaking tersebut kalian tidak lagi ngantuk kan? Ya, sekarang kita akan siapkan game. Ya. Mau main game? Mau. Ya, oke. Perhatikan aba-abanya atau perhatikan tata cara permainannya. Ya. Tinggal 2 pilihan, memilih di antara dua. Siapa duluan nih? Ada siapa di situ? Banyak ya? Coba lihat duluan ya. Silakan dia. Ada pesantren Ampel, Delta dan Sunan Giri, Pejoka. Mau pilih yang mana? Pejokan, Pak. Oh, Pejoka. Silakan dia. Pejokan kaitannya dengan perdagangan. Oke, tepuk tangan. Betul ya? Berarti pendidikan itu kaitannya dengan pesantren Ampel, Delta dan Sunan Giri. Oke. Artinya Anda sudah mulai paham dengan materi yang sedang kita pelajari. Oke, tepuk tangan sekali semua. Baiklah, kita akan melaksanakan penilaian sumatif dan dikerjakan di Google Form. Ada 5 soal pilihan ganda dan linknya akan Bapak kirim ke WA kelas kalian. Oke, sudah. Silakan dikerjakan. Sudah selesai? Ya, silakan diresum ya. Selesai. Kita akan melaksanakan kesimpulan ya. Baiklah, kita akan menyimpulkan materi kita pada hari ini dan akan kita simpulkan secara bersama-sama. Akan dimulai dari kelompok 1 dan akan disusul oleh kelompok 2, 3, dan 4. Silakan dari kelompok 1 dimulai. Baiklah, saya Alea akan menyampaikan kesimpulan. Kesimpulan dari jalur perkawinan, bahwasannya jalur pernikahan inilah yang menjadi saluran agama yang paling efektif dan sangat mudah untuk menyebarkan agama Islam. Dan sebagian besar dilakukan oleh kaum kerajaan atau bangsawan. Dan juga dari pernikahan putra-putri yang dulunya agamanya berbeda, sekarang melahirkan anak-anak yang otomatis mengikuti agama orang tuanya, yaitu agama Islam. Oke, tepuk tangan dulu. Ini kesimpulannya. Silakan kelompok 2. Baiklah, di sini saya Felika Triani, perwakilan dari kelompok 2, ingin menyampaikan kesimpulan mengenai jalur perdagangan. Kenapa saya memilih jalur perdagangan? Dikarenakan memiliki potensi penyebaran Islam karena di abad ke-7 sudah banyak pedagang-pedagang dari Timur Tengah yang beragama Islam melaksanakan kegiatan perdagangan internasional di wilayah Kepulauan Nusantara. Salah satunya di Banten sebagai perdagangan lada terbesar pada saat itu, sehingga memungkinkan penyebaran Islam dilaksanakan oleh para pedagang pada saat itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.
Oke, luar biasa. Sekarang kelompok 3 ya. Menyampaikan kesimpulannya berdiri. Ya, Indri ya. Perkenalkan, saya Indri. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan pada materi hari ini melalui jalur pendidikan. Melalui jalur pendidikan pesantren yang dilakukan guru, kiai, atau para ulama, Islam lebih mudah disebarkan. Setelah siswa pesantren mengikuti pendidikan, maka mereka akan keluar untuk menyebarkan dan mengajarkan Islam ke berbagai wilayah. Oke, tepuk tangan luar biasa. Sekarang kelompok. Perkenalkan, nama saya Dan Karera. Di sini saya ingin menyampaikan kesimpulan dakwah. Kesimpulannya adalah suatu proses penyampaian ajakan atau saluran kepada orang lain atau kepada masyarakat agar mau memeluk, mempelajari dan mengamalkan ajaran agama secara sadar, sehingga membangkitkan dan mengembalikan potensi fitri orang itu dan dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Contohnya yang dilakukan Wali Songo. Oke, luar biasa, tepuk tangan yuk. Baiklah, kalian sudah menyimpulkan materi pada hari ini, di mana saluran Islamisasi di Nusantara ini ada 6. Ada jalur perdagangan, ada jalur pendidikan, perkawinan, dakwah, tasawuf, dan juga kesenian. Tentunya semuanya memiliki potensi di dalam penyebaran agama Islam. Seperti perdagangan, bahwasanya di abad ke-7 itu di Nusantara ini sudah banyak dikunjungi pedagang-pedagang yang berasal dari Timur Tengah yang beragama Islam. Kemudian jalur pendidikan. Jalur pendidikan ini salah satunya adalah Sunan Giri dan Sunan Ampel yang telah mendirikan pondok pesantren yang menjadikan pendidikan sebagai penyebaran agama Islam. Baiklah semuanya, kita akan merefleksi kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Ini Bapak siapkan lembar refleksi kelompok. Ya, silakan untuk diisi. Kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Baik. Sudah diisi refleksi kelompoknya? Sudah. Silakan kumpul. Kelompok? Ya, ini kelompok 1. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang Kesultanan Demak, yaitu menganalisis berdirinya Kesultanan Demak, kemudian kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan agama, masa kejayaan, masa keruntuhan, dan bukti daripada peninggalan Kesultanan Demak. Apakah ada yang ingin Anda tanyakan terkait dengan materi pada hari ini? Oke, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, marilah kita tutup materi kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.